Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang tutorial Excel untuk pemula. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama sudah membahas tentang menu Find and Replace ya. Yang Find and Replace itu adalah bagian dari grup menu editing. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada menu selanjutnya, yaitu Go To dan Go To Special ya. Di sini ketika kita mengklik menu Find and Select, maka di sini muncul menu-menu Find, Replace, Go To Special, Formula, Comment, Conditional Formatting, Constant, Data Validation, Select Object, dan Select Pen ya. Kita nanti akan coba untuk melakukan latihan ataupun tes untuk masing-masing menu-menu komen yang ada di grup menu editing ini. Akan tetapi sebelum materi ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe, yang telah like, komen, dan share video ini. Semoga rekan-rekan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan baru melihat video tutorial ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat ataupun faedah dari video-video tutorial yang saya buat. Dan saya ingin mengingatkan rekan-rekan bahwasanya di setiap akhir dari tutorial ini saya menyertakan juga link baik video sebelumnya ataupun video sesudahnya, dan juga list untuk playlist untuk tips and tutorial Excel dan juga tutorial Excel untuk pemula. Baiklah rekan-rekan, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang menu Go To ya. Sekarang kita klik menu Go To nya, atau kita juga bisa menekan Ctrl G ya rekan-rekan untuk shortcutnya. Nah, Go To di sini berfungsi untuk menuju kepada sebuah page atau halaman, ataupun sebuah cell, ataupun sebuah komen yang kita sama-sama yang kita miliki di dalam sebuah worksheet ya rekan-rekan. Nah, di sini secara default ya, di sini karena kita memiliki tabel ya, di mana tabel ini adalah tabel 15 ya. Di sini rekan-rekan, ini saya cancel dulu ya. Nah, ini nama tabelnya adalah tabel 15 ya rekan-rekan. Nah, ketahuan tabel dari mana ini ketika kita klik salah satu ataupun keseluruhan tabel ini, maka muncul menu desain. Nah, kemudian ketika klik menu desain, maka di sini dimunculkan nama tabel atau table name. Nah, sekarang kita ganti table name-nya menjadi latihan Go To ya, atau latihan aja deh ya, latihan. Nah, tekan enter. Nah, oke rekan-rekan, sekarang kita kembali lagi ke menu Go To ya, klik Find and Select, kemudian pilih Go To. Nah, di sini maka tadi kan tabel 15 sekarang sudah berubah namanya menjadi tabel latihan. Nah, ketika kita klik ini, pilihan ini, maka kita akan diarahkan kepada tabel latihan ini. Sekarang kita klik OK ya rekan-rekan. Nah, maka di sini sudah terpilih semua ya. Kemudian ketika kita klik menu Go To, di sini juga ada pilihan tombol spesial ya. Ketika kita klik spesial, maka di sini muncul pilihan-pilihan untuk item-item yang kita bisa pilih. Di antaranya ada comment, ada constant, formula, blank, current region, current array, object, row difference, column difference, precedent, dependence, last cell, visible cell only, conditional format, data validation. Di sini nanti kita akan coba uraikan satu persatu ya rekan-rekan sambil berjalan. Nah, untuk sementara kita akan melihat lebih dalam dulu terkait dengan menu-menu lainnya yang ada di tombol Find and Select ya rekan-rekan. Nah, selain Go To, tadi juga ada Go To spesial. Ini sama aja rekan-rekan. Kalau Go To spesial ketika kita klik langsung muncul ini. Kalau tadi kita klik Go To ya, klik menu Go To, maka di sini kita hanya ditampilkan hanya bagian-bagian item-item ataupun jendelanya seperti ini ya, tulisan Go To spesial, tidak ada pilihan komen-komen yang tadi. Nah, ketika klik spesial baru muncul pilihan yang tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya ingin menuju kepada sel D5 misalnya kan? Nah, rekan-rekan tinggal ketik aja di sini, di referensinya tulis D5. Nah, maka si Excel akan mengarahkan kita kepada sel D5. Nah, ini rekan-rekan D5 ya. D5 itu, sel D5 itu adalah sel pertemuan antara kolom dengan baris, kolom D dan
baris 5. Nah, ini rekan-rekan ini. Oke. Sekarang kita ingin melanjutkan ke bagian yang di luar dulu ya. Artinya untuk go to special kita akan lewati terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini kita klik formula rekan-rekan. Nah, maka si Excel dia akan menunjukkan kepada kolom-kolom ataupun sel yang memiliki rumus-rumus atau formula di dalamnya rekan-rekan. Nah, kita coba sekali lagi ya. Atau kita klik go to special aja. Nah, di sini ya, ketika kita klik formula rekan-rekan nih, kita pilih yang formula di option buttonnya, maka di sini ada number, text, logical, dan error. Ini kalau kita anggap saja ini dibiarkan aja, maksudnya di checklist semua, maka dia akan memilih juga jika ada numbernya, ada teksnya, ada juga fungsi logicalnya, ada juga jikalau seandainya ada error maka akan dipilih. Selama dari number, text, logical, dan error ini memiliki formula, artinya dia dalam sebuah rumus atau formula, maka dia akan dipilihkan oleh Microsoft Excel. Nah, sekarang kita klik OK ya rekan-rekan. Nah, maka si Microsoft Excel akan memilihkan sel yang memiliki rumus ataupun formula, yaitu mulai dari kolom F dan kolom G ya rekan-rekan. Oke. Sekarang kita coba untuk yang lainnya. Tekan Ctrl G ya, Ctrl G. Nah, kemudian kita pilih yang spesial, atau juga kita bisa klik Find and Select kemudian Go to Special. Nah, sekarang bagaimana jikalau kita memilih yang komen ini ya rekan-rekan. Nah, komen ini ditujukan adalah kepada sel-sel yang memiliki komen. Dalam hal ini saya memiliki sel B5, di sini ada komennya ya rekan-rekan. Begitu juga sel B14. Nah, tanda sel yang memiliki komen ada titik merah di atas, di pojok kanan atas ya rekan-rekan. Segitiga merah kecil di pojok kanan atas ini menandakan bahwa sel ini memiliki komen. Begitu juga yang di sel B14. Oke. Nah, sekarang pada go to spesial kita sudah tertuju kepada komen. Sekarang kita tinggal klik OK aja. Klik OK. Nah, maka di sini B5 dan B14 dipilihkan oleh Microsoft Excel. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Klik Find and Select kemudian Go to Special. Nah, sekarang kita ingin memilih yang konstan. Konstan itu apa rekan-rekan? Konstan itu adalah nilai yang tetap, artinya dia tidak terpengaruh oleh perkalian ataupun pembagian. Artinya ia lebih condong kepada teks-teks ya, bukan angka-angka atau number ya rekan-rekan. Coba kita lihat ya. Sekarang kita klik pilih konstan kemudian kita klik OK. Maka OK. Di sini dia termasuk angka juga dipilih rekan-rekan. Mohon maaf. Jadi selama angka ini memang dia angka yang tetap, artinya tidak ada pengalian ataupun pembagian di dalamnya, dia dikatakan sebagai konstan atau variabel yang tetap ya, atau konstanta ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ya rekan-rekan. Kita pergi ke Go to Special. Kemudian pilih yang blank. Maka dia akan memilihkan sel-sel yang kosong. Kita klik OK. Nah, maka dia pilihkan sel-sel yang kosong. Ya. Nah, kenapa ini kok cuma sampai row 16? Karena sementara ini kita menggunakan untuk tabel itu sampai 16. Adapun sampai N sini karena tadi saya sudah melakukan pembuatan tabel di sini buat rekan-rekan nanti juga untuk contoh latihan kita kali ini. Maka si Microsoft Excel secara sistem dia mengenali sampai kolom N ya. Oke, kita lanjut lagi rekan-rekan. Sekarang klik Go to Special kemudian Current Region. Nah, ketika kita pilih ini Current Region, nah silakan rekan-rekan perhatikan ini sementara ini kursor berada di kolom P ya, kolom P ataupun sel P11 ya, baris 11. Nah, ketika saya klik Current Region, maka di sini tidak akan terjadi apa-apa rekan-rekan. Tuh, kosong ya. Beda halnya jikalau seandainya saya simpan di sini nih kursornya di sel B3, kemudian kita klik Go to Special, kemudian pilih yang Current Region. Maka nanti tabel ini semua akan dipilihkan oleh Microsoft Excel. Nah, gitu rekan-rekan. Oke, ini kan untuk tabel. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bikin standar yang biasa misalnya kan? Nah, di sini kita akan bikin tabel ya, standar rank. Nah, ini kita klik aja ininya untuk bordernya all border. Nah, di sini saya akan mengkopikan ini ya, nama siswa, atau kita ketik aja deh nama siswa. Nah, kemarin tugas 1. Nah, sekarang
tugas 2 ya, karena ada beberapa siswa yang nilainya kurang, otomatis dia harus diberikan tugas lagi nilai akhir. Nah, oke, ini kita bikin rata tengah rekan-rekan. Nah, kemudian di sini kita bikin juga tabel untuk nomor ya rekan-rekan. Nah, di sini kita kasih nomor. Nah, untuk pengisian nomor kita akan melakukan materi yang pernah kita pelajari, yaitu dengan fill series ya. Kita ketikkan angka 1, kemudian di sini kita klik fill, kemudian series. Nah, di sini kita stop value-nya sampai dengan angka 5 aja rekan-rekan ya. Di sini kita pilih yang kolom, klik. Nah, oke. Nama siswa. Nah, sekarang untuk nama siswa sendiri saya akan memilih siswa-siswa yang tugasnya itu nilainya 60. Nah, di sini sudah ada tanda filter ya. Nah, kita akan filter untuk siswa yang memiliki angka 60. Nah, maka di sini ada 4 orang siswa. Nah, ini saya akan mengcopy namanya, kita blok semua ya yang 4 orang ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih copy. Nah, setelah itu kita ini bebaskan ya, artinya filternya dihilangkan. Nah, ini masih terpilih rekan-rekan. Nah, di sini kemudian kita klik kanan, kemudian face value ya. Nah, maka nama-nama yang tadi dipindahkan ke sini. Oke. Nah, baik, ini untuk menghilangkan clipboard copying, kita tekan tombol escape rekan-rekan. Sekarang kita lanjutkan rekan-rekan. Kenapa saya bikin tabel ini? Saya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan terkait fungsi yang current region. Nah, kalau kita klik di sel yang di luar, artinya dia tidak termasuk ke dalam sebuah tabel. Maka ketika kita klik go to special, kemudian current region, maka tidak terjadi apa-apa rekan-rekan. Tuh. Beda halnya ketika saya klik di sini misalnya kan, pen select, go to special, current region. Nah, maka dia akan memilihkan tabel yang di dalam selnya itu berisi angka ataupun teks. Nah, di sini kita lihat, coba rekan-rekan perhatikan. Ini ketika kita klik current region, dia memilihkan dari I2 sampai dengan M7. Lalu kenapa yang 2 ini kok tidak dipilih? Karena di dalam sel ini tidak terdapat apapun, baik itu angka ataupun teks ya. Coba sekarang kita buktikan ya. Ini saya isi angka 6. Oke, yang bawahnya kita kosongkan ya rekan-rekan. Kemudian saya klik di sebelah sini aja. Nah, sekarang kita kembali ke go to special, kemudian current region, kemudian klik OK. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena tidak ada datanya ya. Nah, beda halnya ketika kita memasukkan di dalam sel ataupun tabel yang ada datanya. Oke, kita buktikan rekan-rekan. Current region. Nah, maka ini dipilihkan. Jadi poin penting, kenapa makanya tadi saya tunjukkan di bagian sel yang kosong, supaya rekan-rekan mengetahui bahwasanya meskipun di sini dia tabel, ketika sel yang kita pilih kosong, tidak ada bedanya dengan kita mengklik di tabel di sel yang lain yang kosong, tidak ada datanya. Tetapi ketika kita mengklik di sebuah sel yang memiliki data, maka si komputer dia akan mencari sampai mana data ini dibuat gitu rekan-rekan. Meskipun di sini kosong, tapi karena bagian atasnya ada, maka dia akan termasuk sel yang dipilih. Oke, sekarang ambil contoh di sini di kolom M ya. Kita klik find and select, kemudian go to special, kemudian kita klik current region, klik OK, maka dia akan memilihkan juga rekan-rekan. Meskipun di sini kosong, tetapi karena awalnya kita memilih di sel yang ada isinya, maka dia akan memilihkan setiap sel yang terhubung dengan ini yang di dalamnya ada entity ataupun angka ataupun data ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk sel yang ini, misalkan ini kan kosong ya, apakah berfungsi enggak yang tadi? Coba kita lihat ya rekan-rekan, current region. Nah, kenapa di sini terpilih? Apakah tadi berdasarkan kolom, padahal ketika kita klik yang lain di tempat sini misalnya kan, tadi dia tidak terpilih. Coba kita cek sekali lagi. Oh, ternyata terpilih rekan-rekan. Berarti tadi ada yang keliru ya dengan yang saya sampaikan. Meskipun di bagian yang kosong, coba kita cek sekali lagi. Current region. Oh, kenapa di sini tidak dipilih? Oke, saya mengerti rekan-rekan. Kenapa di sini tidak terpilih? Karena
di bagian kiri ataupun kanan ataupun atas ataupun bawah tidak ada data yang menyertainya. Beda halnya dengan yang tadi di sini kan. Di sini dia dekat dengan angka 6. Kalau di sini pun kemungkinan besar ketika kita pilih go to special, maka di sini pun akan dipilihkan tuh karena dekat ya rekan-rekan. Coba kita klik di sebelahnya lagi, find, go to special, current region, maka dia tidak dipilihkan. Oke, tadi ada yang salah dengan yang saya sampaikan, bahwasanya bukan karena kosongnya ya rekan-rekan, tetapi karena memang sel kosongnya itu dia sebelah kiri, kanan, atas, bawahnya itu tidak ada data yang menyertai. Coba kalau seandainya misalnya ini kan kosong nih, di sini kosong nih. Coba seandainya saya kasih data di sini tugasnya 70 misalnya, saya kasih angka ya. Kemudian kita akan pilih untuk current regionnya di sini ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya ketika ada data di atasnya ataupun di kiri atau di kanan ataupun di kiri ataupun di bawahnya, maka current region ini akan berfungsi. Coba kita buktikan rekan-rekan. Go to special. Ini sebelah sini kita pilih ya current region, kemudian klik OK. Nah, maka dia hanya akan memilihkan yang dekatnya saja ya. Jadi pada dasarnya current region ini jarang-jarang juga digunakan ya rekan-rekan, kecuali dalam penggunaan rumus Visual Basic for Application gitu rekan-rekan. Intinya saya ingin menunjukkan bahwasanya current region ini dia akan hanya berfungsi ketika ada sel ataupun row ataupun baris ataupun kolom yang dipilih yang di dalamnya memiliki teks ataupun angka rekan-rekan ya. Nah, untuk lebih jauhnya silakan rekan-rekan juga bisa mencoba sendiri di rumah ya, untuk lebih memahami tentang fungsi dari current region. Tapi sejauh ini yang saya pahami, saya menggunakan fungsi current region ini untuk penulisan di kode-kode Visual Basic di dalam Visual Basic for Application. Oke, sekarang kita lanjut rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita akan go to special, kemudian sini ada current array ya. Di sini saya tidak tahu nih, saya tidak memiliki array di sini, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukan perubahan apapun ya. No cell were found. Meskipun saya isi di sini, karena di sini tidak ada array, maka di sini tidak akan dilakukan apa-apa rekan-rekan. Oke. Untuk yang ini kita lewati saja dulu karena saya tidak memiliki data array di sini. Sekarang kita lanjut ke menu yang lain ya rekan-rekan. Go to special, kemudian yang objek. Nah, di sini objek nih. Ketika saya klik objek, maka di sini tidak akan terjadi apa-apa. No object found. Karena yang dikenali sebagai objek itu adalah seperti halnya kita memasukkan sebuah shape misalnya kan. Nah, saya ambil contoh sekarang. Kita akan memasukkan shape di sini. Insert ya, kita klik menu insert, kemudian pilih shape. Nah, kemudian kita pilih yang kotak ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita isi lagi satu lagi ya. Kita pilih yang bulat rekan-rekan ya. Kita bikin bulat. Nah, kalau ingin bulat yang pas ya, tips tekan tombol shift ya. Ini bulatnya rata, bener-bener bulat gitu. Nah, oke. Sekarang kita klik find and select, kemudian go to special, kemudian kita pilih yang objek. Maka nah, dua objek ini dia yang dipilih ya. Karena ini adalah objek rekan-rekan ya. Oke. Sekarang misalnya bagaimana kalau text box misalnya kan, di sini juga ada insert text box. Nah, di sini saya akan membawakan text box di sini. Di sini saya tulisan text box aja ya, biar ketahuan. Apakah dia termasuk objek? Nah, kita saksikan aja sama-sama ya. Go to special, klik objek, dan maka dia juga dipilih. Dia termasuk bagian dari objek. Nah, oke rekan-rekan, kita lanjut lagi. Sekarang go to special, di sini ada row difference, column difference, precedent, dependent. Nah, ini untuk ini saya tidak pernah menggunakannya. Jadi nanti mungkin rekan-rekan bisa mencari di tutorial-tutorial Excel yang lain ya di YouTube. Tapi pada dasarnya saya tidak paham dan saya tidak akan menjelaskan sesuatu yang saya tidak pahami kepada rekan-rekan ya. Nah, terkait untuk data validation di sini kita ini bisa masih saya jelaskan untuk conditional formatting juga. Nah, tapi karena kita tidak memiliki data validation di sini, maka di sini akan muncul error ya. Oke. Sekarang kita lanjut di sini rekan-rekan. Di sini ada formula ya. Tadi formula, maka di sini sel-sel ataupun kolom yang memiliki formula dia yang akan dipilih. Kemudian
Untuk komen, nah ini sama seperti yang tadi ya rekan-rekan, kita sudah mempelajarinya juga. Ketika dipilih di go to special, kemudian kita klik yang komen, sama-sama aja rekan-rekan. Nah, oke. Kemudian conditional formatting. Nah, untuk conditional formatting, karena kita tidak melakukannya, kita tidak pernah membuat conditional formatting, maka ketika kita klik ini tidak akan ada sel yang dipilih. Nah, sekarang kita coba. Untuk nama siswa ini, saya akan melakukan conditional formatting. Di sini saya akan membuat warna backgroundnya menjadi, atau bukan ini, sorry, saya ulangi ya. Ini aja deh. Nilai UTS ya, kita akan bikin conditional formatting untuk angka yang di atas 80 misalnya kan. Nah, di sini kita pilih format cell that contain cell value. Nah, di sini greater than, nah, yang lebih besar dari 80 ya. Nah, kemudian kita pilih formatnya. Di sini saya warnai dengan tanda warna kuning. Oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, di sini kita sudah melakukan conditional formatting. Di sini ada 2 orang yang memiliki nilai di atas 80. Nah, ketika kita klik find and select kemudian conditional formatting, maka 2 angka ini akan dipilihkan. Ya. Di sini conditional formatting kan karena kita memilih keseluruhan row ya, dari D3 sampai dengan D16, maka ketika kita klik conditional formatting maka seluruhnya akan dipilih gitu rekan-rekan. Oke, kita lanjut. Kemudian konstan itu angka-angka yang tidak ada perkalian ataupun fungsi-fungsi ataupun modifikasi pada angka-angka tersebut, artinya dia angka tetap ya, nggak ada perubahan. Oke, kemudian lanjut lagi ke data validation. Nah, di sini untuk data validation kita tidak membuatnya, tapi kalaupun seandainya kita ingin membuatnya bolehlah. Di sini jangan dilihat tuh keterangan aja deh. Kita bikin keterangan. Nah, kemudian di sini kita bikin data validation ya rekan-rekan. Nah, data validation. Di sini saya ingin menuliskan list ini, sini lulus tidak lulus misalnya kan. Lulus titik koma tidak lulus. Oke. Nah, untuk data validation rekan-rekan bisa melihatnya di video tutorial yang pernah saya buat untuk Excel tip and tutorial. Ada ketik aja data validation ya, atau dicari di playlistnya juga insya Allah ketemu. Di sana saya memberikan tutorial data validation secara lengkap ya, baik penggunaan data validation yang standar ataupun yang menggunakan fungsi offset ya rekan-rekan. Nah, di sini kita sudah membuat data validation lulus dan tidak lulusnya. Nah, sekarang kita klik kembali lagi ke menu home, kita klik find and select, kemudian kita pilih data validation. Nah, maka dia akan memilihkan di sini ya, karena ini adalah data validation yang telah tadi kita buat rekan-rekan. Sekarang untuk select object, nah sini tadi kan sudah terpilih ini ya rekan-rekan. Nah, kalau tadi objek itu sudah terpilih kan tadi ya, di sini di menunya itu go to special kemudian pilih objek ya. Nah, objek maka dia secara langsung akan terpilih. Nah, kalau bagian yang ini select object, kita artinya kita melakukan pemilihan secara manual. Kita coba perhatikan rekan-rekan. Di sini ada tanda kursor putih ya. Ini seperti tombol tombol on off. Ketika kita klik maka dia on. Nah, dia terpilih. Nah, kita bisa mendrag ya di sini atau mengklik. Nah, mengklik. Nah, ini untuk pemilihan objek ya. Di sini juga nih aktif nih select objeknya, karena saya menambahkan select objek di toolbox yang saya bikin di icon-iconnya. Nah, artinya kita bisa memilih tekan kontrol ataupun shift, maka ini terpilih semuanya. Tapi kalau yang tadi di sini go to special kemudian kita klik objek, maka ketika kita klik OK, maka semua objek akan dipilih secara otomatis. Nah, sementara di sini di select objek ya, ini sekarang dalam posisi off. Nah, sekarang kita on kan, maka kita memilih satu persatu rekan-rekan ya. Itu bedanya. Oke. Sekarang kita ini matikan lagi ya. Sekarang kita di sini klik yang selection pen. Nah, selection pen di sini akan muncul rekan-rekan. Di sini ada tertulis drop down 3. Nah, drop down 3 itu yang mana? Nah, di sini ada tanda mata ya. Mata ini
untuk menunjukkan, nah seperti ini text box 5 nih. Mana text box 5? Text box 5 itu yang ini. Nah, ketika kita ini klik, maka dia akan tertutup, makanya nggak akan kelihatan ya. Begitu juga dengan yang oval, kita klik matanya tutup, maka nggak akan kelihatan. Begitu juga untuk rectangle, kita klik nggak kelihatan. Sekarang bagaimana? Misalnya gini, kita kan punya worksheet, tapi sebetulnya di worksheet kita itu ada objek atau enggak. Nah, caranya kita find and select, kemudian go to special dan pilih yang objek. Klik OK, maka di sini akan terpilih. Meskipun tidak ditampilkan, tetapi objek-objek ini dipilih. Nah, untuk menampilkannya, kita pilih select an object, kemudian selection pen. Nah, kemudian ini kita klik yang sebelah kanannya biar dia ditampilkan di jendela Excel kita. Oke. Rekan-rekan, baiklah, sepertinya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Adapun terkait dengan tadi menu-menu yang di row difference, column difference, precedent dan dependence, last cell, kalau last cell jelas ketahuan kita sel berada di posisi di mana ya. Contoh kita klik di sini last cell, dia akan menunjukkan sel terakhir yang pernah saya klik, artinya yang pernah saya bikin tuh di kolom N dan di row 16. Nah, kalau untuk bagian-bagian yang atasnya saya sendiri tidak tahu persis ya untuk fungsinya untuk apa. Jadi nanti rekan-rekan silahkan untuk mencarinya di tutorial-tutorial yang lain. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.